Jadi mereka ada sembako dong. Oh alah. Ada sembako jual Mama. Kalau bapak mau naik tambah dia. Oh. Banyak terus. YouTuber kita. Coba ngomongnya apa seperti apa tuh? Terus, Gus. Coba Ngomong apaan? ngomong apa aja? Mau padang. Ngomong apa aja? Apa aja? Menyangkut masalah musibah yang kita apa nih, coba ceritakan sampai dikit, Bus. Kasih wejangan. Wejangan dari Bus. Bukan wejangan, Ah. kata-kata Sebagai orang Samando, coba Bus. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan tabah menjalaninya, dan almarhum semoga diterima di sisi Allah, diberikan tempat yang layak, Amin. dan mudah-mudahan diberikan tempat yang amal perbuatannya diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bang, bang. Ya, Tang. Tuh. Ngomong apa aja yang diomongin, serah. Cukup. Oh iya. Si Yanti ngomong. Kau bisa galak dong. Itu mah Cuma Nggak bisa ngomong. kacau. Yo, siapa? kalau kita tuan rumah. Si Bato, si Reto. Orang nge-rap. Nah, mau naik wakili Vira. kita. Vira ngomong Vira. Sebagai cucu. Cucu, apanya pesan-pesannya apa tuh? Ke neneknya. Pesan dan kesan. Apa? Coba Vira. Kenapa masalahnya kalau dia sudah meninggal dia apain lagi tuh? Tuh si Cesa kan sudah ini tuh. Cesa. Coba Cesa. Apa rasanya? Coba Cesa. Assalamualaikum dulu. Nggak ketemu sama neneknya lagi. Coba apa? Suaranya. Coba Cesa. Assalamualaikum dulu. Coba. Terakhir tuh tadi lihat enggak lihat kuburnya aja ya? Lihat kuburnya aja. Unai ada videonya kan? Dikirim ya Unai ke saya. Udah disuap, udah dikirim semua tuh. Ya, Hedi, kirimnya apa teh Adi? jadi Musit, ambil lagi siapa? Kang, ayo bang, kirimnya apa teh? ya itu. Sama mertua. Ketua. Ya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terlalu pula mertua saya Arma ini dan nenek dari anak-anak saya. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sakit dia selama ini mudah-mudahan menghilangkan semua dosa-dosanya selama hidup di dunia. Insyaallah husnul khotimah, mudah-mudahan kuburnya dilapangkan, juga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Reza ngomong. Ya. Lanjut nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, telah berpulang ke rahmatullah nenek saya Hermaini di usia 77 tahun. Dari sakitnya beliau selama ini semoga menjadi penggugur dosa ya selama hidup beliau, dan amal ibadah yang beliau sudah kerjakan selama ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilampangkan kuburnya juga
sampai nanti kita semua insya Allah bisa ketemu sekeluarga di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Maida makan aja kau ngomong deh. Kita dulu. Kau makan dulu. Hah? Bisa ngomong. Oh, Cesa dulu, Cesa kata ayahnya. Doain nenek. Ya doain nenek tuh si Reza udah tuh. Ngomong Cak. Orang ikip sudah harus bisa ngomong. Nenek cutting. Ikut UNJ Kan keluarga doang, bukan Aku orang kan lain. alumni Ya. kampus CESA juga. Ya. UNJ. Satu UNJ kampus deh. sama aku tuh. Coba Esa. Doain ama gimana? Dulu ikip, sekarang UNJ ya. Coba Cesa. Malu kan. Terjadi ya gini. Dalam pernah jadi paksa. Kamu berani. Ya coba Pira nggak apa-apa. Pira ngomong. Berdua. Gantian. Dua-duanya ngomongnya berdua ya. Apa harapannya ke depan supaya nenek itu dapat kiriman terus dari anak cucunya? Nah, itu harapannya apa tuh? Kalau orang tuanya kan mendoakan supaya anak cucunya menjadi anak yang soleh solehah, ya kan? Nah, kita yang yang apa ini yang masih hidup, selalu doanya itu disambut. Semoga nenek saya yang sudah berjuang untuk membesarkan orang tua saya sampai menikahkan, sampai saya jadi anak, jadi cucu, menjadi sehat walafiat dan bisa sekolah, ya kan? Kemudian Pira sebentar lagi akan masuk sekolah. Tenang aja Pira, sudah sehat ya. Ntar Kak Anggo masukkan kamu di boarding school. Mau kan? Mau lah, Jangan ketawa. tetap boga aja dia tetap boga. Kalau udah kontrol, mesti kontrol kita. Seminggu masih 2 kali ya. Seminggu 2 kali. Nah, nanti kalau udah sehat, ada tempatnya itu boarding school itu 6 bulan. 6 bulan makan di sana, belajar di sana sampai pandai. Apa saja misalnya masak, jahit, mau nyanyi, mau apa terserah. Reza Pira maunya apa. Udah ada yang maunya. Coba Tadi bisa ngajarin Cesa. ya, gantian. Dikit-dikit aja dah. Sekarang saya suruh nggak bisa. Waduh. Dikit-dikit aja. Ya. Jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di situ ada di situ. Ya nanti dengar. Ya, biasa dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sahabat musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita ditimpa musibah, musibah itu ada kehilangan harta, kehilangan jiwa, ya kan, kelaparan, ya kan, kemiskinan, itu termasuk musibah. Sebutlah itu adalah harta Allah, pulangnya kepada Allah. Jadi yang ngatur itu bukan kita. Masalah hidup dan mati adalah maksudnya Allah. Makanya kita buat pasrah kepada Allah. Kalau misalnya maunya Allah seperti apa. Nah, jangan sampai kita melawan keinginan Allah. Kalau diperintahkan oleh Allah misalnya kita harus belajar, ya belajar. Menghormati orang tua, ya menghormati orang tua, ya kan? Kenapa? Itu sudah ada tuntunannya kehidupan itu sejak dari kandungan sampai bayi, sampai anak-anak, remaja, ya, dewasa, tua, ya kan? Jadi itu semuanya sudah ada konsep dari Allah itu. Kapan meninggalnya, jam berapa meninggalnya, di mana meninggalnya, penyakitnya apa,
itu sudah ada konsep dari Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa kita ganggu gugat, itu urusannya Allah. Kemudian nasibnya, rezekinya, semuanya itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi bagaimanapun apabila mati anak Adam itu putus segala beramalannya. Kalau sudah meninggal tidak ada lagi amalan. Kecuali hanya 3 perkara. Ketika dia hidup, dia bersedekah. Kemudian dia punya ilmu yang bermanfaat. Kemudian dia meninggalkan anak cucunya saleh, salehah. Nah, itulah namanya yang akan diterima. Nah, jadi dia tinggal sekarang anak cucunya yang saleh, salehah itu. Bagaimana caranya kita menjadi orang saleh, salehah? Harus mendekatkan diri kepada aturan-aturan Allah. Ya kan? Aturan Allah itu ada di mana? Di dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau orang misalnya dekat dengan Al-Quran, berarti dekat dengan aturan Allah. Itu tidak akan tersesat. Ya. Nah, jadi makanya Allah itu adalah ngatur segalanya, di mana tinggalnya. Siap dari orang tua mana dia lahir, disebabkan lahirnya di mana, tinggalnya di mana, rezekinya bagaimana, kemudian proses kehidupannya itu dia pernah sakit, berapa lama sakitnya, di rumah sakit mana, itu sudah dicatat semua. Perjalanannya kita ikuti saja. Saya dari sakit dari rumah Lubuk Basuang, sudah itu berangkat lagi ke RSUD Tangerang sampai di rumah sakit Mulia ya. Mulia. Di Mulia itu tunjukkan bahwa kita itu disitulah bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau maunya kita apa? Maunya kita dirawat di rumah sakit dengan dokter yang paling hebat, ya kan? Tapi maunya kita sembuh. Tetapi maunya Allah tidak seperti itu. Maunya Allah dia sudah waktunya. Ya. Waktunya sudah tiba untuk dia dipanggil oleh Allah. Itulah. Nah, jadi kita yang masih hidup ini harus waspada untuk persiapan gerbang keabadian itu. Nah, gerbang keabadian itu yaitu liang kubur yang menunggu kita. Nah, jadi almarhumah sejak dia setahu mama, setahu aku ini, dia adalah orang yang taat kepada Allah, ya kan, salat, puasa, kemudian mendidik anak-anaknya sesuai kemampuan dia, walaupun tidak mampu, tetapi dengan doanya bisa anak cucunya bisa sekolah, seperti Reza bisa sekolah, Desa bisa sekolah, Agra bisa sekolah, Vira bisa sekolah, ya kan. Jadi itu, jadi kemampuan kita tak bisa ngatur hidup kita, yang ngatur itu Allah semuanya. Nah, jadi oleh sebab itu kita dimanapun kita berada, kita harus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa? Untuk kita tenang, jiwa kita itu enak, dekatlah dengan ajaran-ajaran Allah, yaitu Al-Quran. Baca Al-Quran, baca terjemahannya. Kemudian jangan lupa ketika membaca Al-Quran itu kita niatkan supaya kita mendapatkan petunjuk. Supaya dapat petunjuk itu bagaimana caranya? Dibaca terjemahannya. Kalau tidak tahu, dengerin ngaji. Kalau mampu kan tiap hari buka kajian tuh, Sabtu Minggu ya, Jumat atau Minggu pagi. Ya aja tuh bisa di suak buka aja. Sudah diupload. Itu semuanya masalah-masalah kehidupan manusia itu sampai dia nanti dipanggil oleh Allah. Ada di sana semuanya kajian-kajian itu. Makanya aku tidak pernah meninggalkan kajian walaupun sudah pensiun. Ya kan? Kenapa? Kita gunanya grup suak main bawa itu supaya nanti menjadi orang baik. Ingin tidak kita menjadi keluarga yang baik lagi di akhirat? Kalau ingin, ikuti
walaupun tidak bisa mengikuti misalnya pagi-pagi, kita pagi itu jam 5 sudah sholat subuh tuh, itu baca tuh gantian tuh. Kalau yang misalnya yang jauh seperti si Galuh dari Klaten kemarin itu masih baca dia, baca tuh halaman. Dengan membaca itu kita baru diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah. Kalau kita tidak baca, hanya dengar saja, mendengar itu baru 20%. Tapi kalau sudah mulut kita ngomong, membaca, ya kan, pendengaran kita, penglihatan kita sudah ada, kemudian kita paham lagi, itu sudah 70%. Nah, kalau kita laksanakan yang kita baca, yang kita dengar, kalau kita baca kan kita mendengar sendiri bacaan kita bagaimana, kita menilai, oh bacaan saya ini harus perbaiki, saya harus belajar terus. Kenapa? Tidak mungkin orang begitu membaca itu langsung lancar, hebat, tak ada. Kenapa kiai-kiai itu hebat ya? Karena dia terus baca. Terus baca, itu terus dibaca sama dia. Jadi dimanapun dia berada, karena Al-Quran itu tidak berubah-ubah apanya, terjemahannya tidak berubah-ubah maknanya, dimanapun dia mulai dari remaja bahkan belajar terus belajar. Kita ternyata tidak. Kan rugi, ya kan? Kapan mau jadi kiai? Tidak mungkin, kita tidak orang pesantren. Tidak. Kita bisa jadi kiai sendiri kalau kita mau. Quran ada, hadis ada, tempat bertanya ada. Nah, jadi inilah himbauan dari mama, bangku, supaya nanti dibuka tuh di YouTube itu sudah memberikan penerangan yang jelas. Kita di sana tuh sudah dibacakan, diulang lagi, dibahas lagi masalahnya sampai paham. Tuh, kita sudah melakukan ya di rumah. Nah, itu kalau sempat ya kita punya HP, ya kan, buka itu, kita kirim itu apanya, linknya, kirim linknya melalui Zoom. Jam 5 tuh ada pengajian, sudah sholat subuh. Apa susahnya sih dari jam 5 pagi sampai jam 6? Nah, jadi jangan kalah kita dengan orang yang rajin pergi masjid. Kita tidak perlu pergi ke masjid, cukup dari situ aja lihat. Oh, orang pergi ke masjid, salat pulang, tidak ada artinya, tidak ada makna sekali. Oh, salat berjamaah hebat, tapi dia sendiri tidak mau perbaiki diri bagaimana salat yang benar, cara memahami Al-Quran yang benar, tidak tahu, tidak mau. Nah, ini nanti kita jangan menjadi orang-orang yang rugi, orang yang bangkrut. Nah, kata Allah, orang yang bangkrut itu kemana? Dia sudah umur sekian tahun belajar sholat, puasa, tetapi sholat dan puasanya itu ditolak. Kenapa? Tidak benar. Kenapa dia tidak punya ilmu pengetahuan? Ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirat fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin hidup di dunia butuh ilmu pengetahuan. Ingin hidup di kampung akhirat butuh ilmu pengetahuan. Doa kita apa? Semoga bagi keluarga almarhumah ditempatkan di surganya Allah. Tidak cukup dengan doa itu, ya kan? Kita masing-masing persiapkan diri untuk dipanggil oleh Allah kapan saja. Nah, ketika kita misalnya sudah mempersiapkan diri dengan niat bahwa kita ini akan menjadi manusia yang dipanggil oleh Allah, diterima semua amalan kita tidak menjadi orang yang bangkrut. Tidak boleh ikut-ikutan. Kita punya ilmu semua. Jadi siapa yang ingin hidup di dunia, bahagia di dunia dengan ilmu pengetahuan, ingin hidup di kampung akhirat dengan ilmu pengetahuan. Ingin hidup dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita tanyakan, seberapa sih kita mempelajari Al-Quran, pemahaman kita seberapa? Jangan-jangan bacaan salat di waktu SD dulu, itu juga diulang-ulang, tidak diperbaiki, ya kan? Nah, tuh, itu pesan ya dari mama, dari angku tuh, supaya nanti kita waspada. Kemudian setelah orang tuanya belajar
anak cucunya lagi diajak. Kemudian kalau kita sudah iza mata benu Adam ingkata'a amaluhu. Apabila mati anak Adam, putus semua peramalannya. Kalau dia sholat, tidak sholat lagi. Puasa, tidak puasa lagi. Tidak ngaji lagi. Habis. Kecuali 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat diberikannya ketika dia di waktu dia masih membimbing anak-anaknya. Nah, rajin-rajin sekolah yuk supaya jadi anak yang saleh-salehah. Itu ilmu bermanfaat. Ternyata anaknya mengikuti itu. Dia rajin, terus kedua dia. Kemudian ilmu bermanfaat. Kemudian sedekah jariah. Ketika dia hidup, dia bersedekah. Apa aja bentuk sedekahnya? Sedekah ilmu pengetahuan boleh, sedekah harta boleh. Nggak harus duit, tapi menunjukkan orang, membantu orang, itu termasuk sedekah. Kemudian anak yang soleh dan solehah ditinggalkan. Nah, itu yang akan mendoakan dia. Ngalir itu pada orang tuanya. Nggak usah pergi ke kuburan berdoanya, tetapi dengan cukup membaca Al-Fatihah dari rumah sampai rumahnya. Kalau kita punya biaya lagi, misalnya si Tuma mau mendoakan maknya di Mau, nggak harus ke kuburan itu. Rumah jauh di Cilengsi ya. Nah, dari Cilengsi bagian ongkonya ganti Cilengsi. Sudah tuh poin mendoakan ayahnya ke kampung. Jauh kan? Nggak bisa. Doain aja dari rumah di mana saja diterima oleh Allah. Selama kita stop mendidik anak cucu kita menjadi anak yang saleh. Ampun bukan guru. Apa caranya mendidik anak? Memelihara cucu, ya kan? Supaya nyentak kandang, supaya jangan kena stroke. Pelihara itu mendidik namanya. Nah. Jangan ke situ tengah kapan datang kau jatuh buang kak pelol kalau bawa ke rumah sakit itu termasuk pendidikan. Sementara orang tuanya pergi mencari rezeki, itu sudah andil luar biasa. Terus nanti beranak berapa anak tahu? Sampai cucu 3. Kok segitu cucu kau? Rasanya apa? Dahulu maunya banyak. Iya, pengen baru langsung banyak. Rezeki baru dikasih. Iya. Mulai. Anak tuh. Ini kan udah jam 5 nih. Terus apa lagi? Ini kayaknya pulang agak jauh. Sebelumnya pulang, saya minta sekeluarga jadi minta ikhlasnya untuk membacain Al-Fatihah. Yang mimpin Maunai. Oh gitu. Jadi biar ikhlas cucu-cucu, mantu semua. Karena juga saya mau pulang kejauhan dulu macet dari sana. Mat pulang. Karena aja pulangnya sudah maghrib gitu loh. Ya saya minta keikhlasannya Maunai untuk membacakan suratul Fatihah kepada Tem ini ya. Tem ini. Siapa? Almarhum. Udah pernah ketemu belum dulu? Udah pernah ketemu. Pernah ketemu lebaran, cuman waktu pas sakit saya nggak pernah ketemu. Ya. Saya minta keikhlasannya keluarga untuk mengirimin Al-Fatihah biar Maunai yang mimpin. Ya udah. Mudah-mudahan dikabulkan Maunai. Ya. Jadi makanya Maunai tadi nyampaikan itu supaya nanti kita paham dulu masalah hidup. Bahwa kita itu akan dipanggil oleh Allah. Kemudian waspadalah. Usia itu tidak terukur ya. Ada yang anaknya sudah meninggal. Seperti si Yanti lebih duluan meninggalnya dari emaknya. Ya kan? Sebulan jarak. Sebulan, hah? Iya sebulan. Jaraknya sebulan. Jarak sebulan, hah? Shanti besok tanggal 21 Juni. Oh Juni. Berapa tahun? 5 mas. Lah 5 tahun. Nah, 5 tahun. 5 tahun yang lalu. 5 tahun lebih awal. Lama ntar masih bulan. Nah, itu. Jadi
supaya mungkin barangkali karena kita situasi pada ketika itu ya, kita sampaikan dulu. Mama tidak bisa tuh menghadiri pemakaman si Yanti itu, sebab masalahnya lagi COVID, kita lagi di isolasi. Kami berampai isolasi di rumah, tidak boleh keluar. Siapa sih yang tidak mau datang ke situ? Tapi kan dilarang, tidak boleh keluar kalau orang COVID, ya kan? Kami ngumpul. Oh iya, kamu bisa. Meningkat. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah masih sampai sana. Sampai. Nah, jadi permintaan dari Bustami Sultan apa? Bukan Sarif. Sultan Sari. Lupa. Tapi lagi si Reja lagi nyatetin untuk ngirimin almarhum ke bapaknya sama Yanti. Oh iya. Jadi sekalian mau naik. Mumpung kita lagi ngumpul di sini sekalian Iya, iya. minta dikirimin ya keikhlasannya saudara-saudara yang ada di sini lah. Ya. Jadi permintaannya akan kita restui karena memang itu permintaan dari Ransamando Sultan Sari. Itu ceramah Mauneh kan doa untuk masing-masing berdoanya kan itu isi ceramah Mauneh tadi itu. Iya. Nah, sekarang dari Embus mencakup keseluruhannya. Ya udah. Iya. Kita mulai ya. Itu tadi ceramah kita sekarang nih penutupnya doa. Oh, lagi dicatat. Lagi dicatat Oleh nama-nama yang yang mau dikirimin. Mau dikirim doa. Jangan-jangan Mauneh di luar kepala kali. Kita tampilnya akan lain. Kamu kelihatan kamu tadi? Datang. Siapa? Mau kemari. Nih, Cok. Kayaknya. Tapi tidak katanya kalau dia mau kesini dia kabarin. Oh. Semuanya nih. Yanti, nenek, bapaknya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu al-azim. Idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari itu kita berkumpul bersama-sama dalam rangka adanya musibah ya, setelah berkurangnya rahmat Allah. Apa namanya Hermaini binti Luat ya, itu adalah rencana nomormu, nomor satunya adalah Hermainis, nomor dua Hermaini, yang ketiga Tartunis, nah yang terakhir Khairunnas. Kami sampai Baradia itu tinggal di kebun di Rimbo. Nah di Rimbo kata ya, kalau musim hujan tidak perlu mencari yang udah
Tak selalu buka lampu dah. Mengaca tu kan semua tu ya. Asal ada baunya tu di sana. Nah, jadi itu adalah satu aktivitas waktu masih ketek-ketek itu kita bergerilya atau di hutan-hutan itu. Kalau panua kambui kebang kalau bau suam pulang. Telah keterlanjutan kalau sihir. Kita bersaing dengan orang-orang dari kampung. Jadi info ada yang dari. Nah, jadi itu sejarah perjuangan kemarin disebutnya kami berakhir. Tak pernah berkata, tak pernah bermasalah. Itu terakhir tuh masih terngiang di Saringawang tuh. Yang ngomong seperti itu dari masa di RSUD. Tak pernah kami bermasalah dalam keluarga. Selalu kompak, gitu kan? Itu almarhumah. Terus, ini kan, ingat dulu. Waktu di situ di kajiannya di Saula tu mau batang tamian, dia orang berdiam je. Itu siapa tadi? Kami berdua je almarhum, no? Kemudian saudara itu kurang tadi. Padahal itu rencana awak sendiri kurang kawin lah. Nah, kita orang gila itu, ya kan? Jadi jangan itulah ingat begitu. Dia masih senyum dia, masih ingat. Itulah kesan yang ketika kita sudah mau wafat tadi, masih lalu, masih ketik-ketik. Kita memorinya. Memorinya masih ingat. Jadi teringat. Makanya Mama Sok ingat tuh sejarah-sejarah yang paling berkesan itu waktu ketik. Pernah juga kami dulu memanjat ke Punduang, itu anunya Madar yang di Ciputat ya. Jatuh dari Kepunduan Kota kan. Namun gotong siapa? Mau gotong itu almarhumah. Katakan. Nah, jadi itulah itu memori ya. Tapi kita kan masih apa? Batang Kepunduan itu masih ingat. Untuk di mana bentuknya mau Kepunduan. Jarak dari rumah orang itu. Nah, jadi itu salah satu diantaranya tercatat. Itu kompak. Nah, jadi kenapa dia berpesan seperti itu? Kenapa? Supaya anak cucunya kompak, tidak boleh bermusuhan, ya kan? Sampai akhir hayatnya harus kompak, harus waspada. Nah, itulah salah satu diantaranya memorinya. Kalau ibu misalnya punya anak berapa? Usahakan jangan sampai ada yang berantem, jangan ada yang konflik dalam rumah tangga, dalam keluarga, tidak boleh. Itu dilarang keras. Makanya kita di Suak Maimbau itu ingin mengimbau tuh anak saudara, anak cucu semuanya kita kompak sampai di akhirat kita menjadi orang-orang yang berkeluarga. Iya kan? Jadi itulah harapan bila sahabat musibah kalau innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Musibah itu datang pada hari ini jam 9 pagi, kemudian dikumpulkan pukul 2 balik Setengah satu. Dan tidak merepotkan keluarga, tidak merepotkan warga, ya kan? Nah, jadi itu salah satu memori nanti kita dengarkan itu dari ceramah. Nah, mari kita kirimkan Al-Fatihah ya. Kita bersama-sama mengulang Al-Fatihah, kirimkan, mudah-mudahan itu yang kita baca untuk diri kita sendiri. Kemudian yang dapat siapa? Karena kita berdoa. Dia dapat doanya. Kalau membaca kita untuk diri kita sendiri. Kita baca Al-Fatihah. Mari kita baca Al-Fatihah untuk si A. Tidak usah bacakan, niatkan bahwa kita baca Al-Fatihah itu mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita akan mati juga seperti itu. Mari kita bacakan ya Al-Fatihah kepada yang pertama almarhumah Hermaini binti Buat, Zakaria bin Sari, Muhammad Hidayat.
Hermayanti binti Mustiar Agustiar. Pan bagi. Bila ada Nabi Mustafa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma ya Rahman anzurna ya Isma'il akbar. Subhanakallahumma ya Rahman anzurna ya Isma'il akbar. Subhanallah subhanallah ya mu'min inna amanna wa qulubana ba'da ya Ghafur faghfir lana dzunubana ya Afu fa'fu anna ya Malik yaumiddin asrifna azaban jahannam. Ya salam Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan. Allahumma ighfir lahu wa'afi wa'fu lahu Allahumma ighfir lahu wa'afi wa'fu anhu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Amin amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat karunia yang telah Kau limpahkan kepada alam semesta, khususnya kepada kami yang hadir pada hari ini. Jadikanlah perjalanan kami sampai di tempat rumah duka ini menjadi amal ibadah bagi kami dan mendapatkan hidayah dan petunjuk kepada kami, dan doa-doa kami kepada almarhumah yang telah mendahului kami dilapangkan kuburnya, dirahmati dia, jadikanlah dia menjadi ahli surga tanpa hisab. Dan tanda lupailah, jadikanlah anak cucu kami menjadi anak-anak yang saleh, agar dia menjadi manusia yang terpilih menjadi hamba-Mu ya Allah. Dan jadikanlah dengan bimbingan dan pertolongan-Mu, berikan petunjuk dan hidayah kepada sanak saudara kami, anak kebenaran kami dan cucu-cucu kami semuanya, menjadi anak-anak yang saleh, dan bisa kami berkumpul nanti di yaumul mahsyar bersama. Dan bukakan hati dan pikiran kami ya Allah, untuk kami selalu taat dan patuh kepada aturan-Mu, selalu mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita menjadi manusia yang dapat petunjuk dan hidayah seperti petunjuk hidayah yang diterima oleh para nabi, para sahabat dan orang-orang saleh yang Kau pilih menjadi hamba-Mu. Ya Allah ya Rabbi, dengan bimbingan-Mu dan pertolongan-Mu, tolonglah kami, mudahkan bagi kami segala urusan kami, urusan dunia kami dan urusan akhirat kami. Jangan dibebankan kepada kami beban yang tidak mungkin, dan berikan kemudahan bagi kami semua urusan kami, dunia kami dan akhirat kami hanya serahkan kepada. Amin amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makanin dah kuenya dah tuh. Nah, bukan Abdul dah. Udah makanin kuenya Abdul dah tuh. Ada. Kali ya. Minumnya ada di situ. Ada banyak. Sudah dianggap di itu tuh. Oh, Belum. Iya. Pak. iya. Mau naik puasa. Dia angkuh Belum ada kan? Belum. Nah, jadi itu pesan ya nanti setiap hari Jumat itu sudah di-share itu linknya ke Swap Mainbox. Dibuka aja, dilihat di HP. Apa gunanya HP? Untuk mencari kita mudah untuk dunia dan akhirat. Itu aja. Kalau anda sempat bukanya, buka linknya, ada upload YouTube-nya. Dah, bisa ya nanti. Kira bisa kan? Desa bisa kan? Bisa ya? Nah, buka. Supaya ampun nanti lihat. Oh ini desa bukan. Nah. Yanti buka punya HP apa gunanya itu? Anda telepon dulu deh kalau di rumah mandi. Anda tak mandi ada di basuh aja mandi pakai. Tak mandi Yanti, kalah. Lewat kalau ini lewat. Ini sekolah. Sekarang nurunin mau naik ke situnya. Dia nurunin kayak gitu dia mandi udah. Kalau belum mandi diguyur doang. Kalau di Pondok Kasar kita kenal tuh, menurut kita. Nanti kau bagian WC aja, WC wafat itu keren. Supaya WC tidak mempat. Keren WC keren. Yanti itu sekolah SD-nya itu tak tamat dari kampung. Terus sampai kelas 3 ya. Kelas berapa? Kelas 3 ya. Dimasukkannya DST-nya sekolah di apa? Saya kelas 5 ya. Langsung kelas 5. Langsung kelas 5. Sejarah anti latte, anti lawak dapur. Oh dia sama. Dia Di latte, main di latte. Di bawah di bawah. Dia sama kelihatan semua kelihatan. Soalnya yang di Lawa ini lainnya di Pekanbaru. Iya pun namo kagak berani samo. Iya, ini Pekanbaru dulu di Lawa. Jadi Dia pintar matematika. jadi si Yanti itu kalau mau pergi Lagi sama dengan nenek itu sekolah dari pintu 1. Nah ketika di pintu 1 sini nih ayah kakek tua kamu baru lahir dia tuh dikuburkan itu apanya itu hari-harinya itu di Kecamatan Semanggi ya itu aja tuh bukan hari itu Pak Ahmad Jaya tuh sama yang ngigau terus kalau Nah, Supi kan juga. Hah? Si Supi kan juga. Di Mataras Panggi juga. Kan Supi. Di belakang Komda. Karena dekat rumah sakit. Dia ada tahu beli. Di bawahnya Mataras Panggi itu. kalau si Supi lahir tahun 83 ya kan kalau angku almarhum yang di Pusat itu tamat SMA-nya tahun 83 Kemarin SMA. Bareng sama anak lahir. Barang sama anak lain. Kelas 2 dia di SMA kan ditanya ini ijazahnya mana? Kalau pindahan. Kan ijazahnya ijazah angkut dan kepalanya doang yang diganti gitu kan kepala dia. Fotonya. Punya ijazah Jokowi dong. Terus ditanya namanya Pak Sekolah Malok. Patriot. Sekolah Patriot kenapa? Paket ya. Ya kan tinggal itu kita tinggal di Kampung Bali ini. Lahir tuh. Balik tuh. Jadi tanya ijazahnya ini ijazahnya terus ijazah untuk pengajian diterima kan udah kelas 2 kan bingung mau mendata supaya jadi bisa untuk ujian nasional panas terus suruh pulang kampung kirim surat ke kepala sekolah sanawiyah kampung kirim
tolong aja surat keterangan sedikit aja lah ya sama aja. Nah, jadi dikirim surat. Mau tapi Terus itu kepala sekolahnya kan tahu dia aku kan. Aku muazin di masjid Taqwa, dia hanya siapanya lagi di hatinya. Jadi ya udah kalau menteriku aku tolong. Nah, tolong ditolong dapat keterangan. Keterangan itu dibawa ke Jakarta. Nanti tiba-tiba di kampung dan dinikahkan sama emaknya si Supi. Kita nyuruh surat, Nggak jadi sekolah berarti. Surat izin itu, jadi nggak jadi sekolah tapi surat keterangan dari itu PT anak buat di kampung. Di kampung. Ya lah, lalu nikah coach siap-siap lah nanti. Ya udah. Jadi cara cari kontak. Iya, siapkan di rumahmu. Berikan apanya. berangkat kasur Selesaikan apanya tempat tidur, segalanya kasur gitu enggak. Nah, itulah ceritanya. iya benar. Tinggal di Komda buka jahit, bangkrut, buka pecah belah, bangkrut. Karena masuk setiap apa belanja di itu diberikan ke beras, jadi nggak bisa beli. Jadi tapi itulah ceritanya. Jadi nggak sekolah jadinya. Sekolah, tetap sekolah. Tapi nggak malam. Sekolah malam kan. Tahun 83 lahirlah Supi. Dia sudah tamat SMA, langsung masuk lagi dari kepada teman Dah aja mau kasih puasa mau Udah. Jangan. Nah, kita berbuka dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ceritanya. Excellency nginap aja udah. jangan jauh makan lagi ya Ya nggak apa-apa. maaf ya bu Udah nih ya? Udah. Masih lanjut. Makan dulu. Allah. Oh ya. Ini nasi masih ada, mana mau makan di nasi? kampung masih ada tuh sore dulu Makin sih. Dah. Gantian.